Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Kita bicara mengenai musibah tentu merupakan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Tapi mengingat insiden kecelakaan yang terjadi pada KZ 8501, ini akhirnya ada hikmah di baliknya menurut saya. Kenapa? Karena akhirnya semua mata akhirnya tertuju kepada kualitas penerbangan yang ada di Indonesia. Dan pagi hari ini Indonesia Morning Show berusaha untuk mengajak kita semua untuk berdiskusi bersama dengan mantan Menteri Perhubungan di eranya Pak SBY waktu itu, yaitu Pak Yusman Shafii Jamal. Selamat pagi Pak Yusman. Selamat pagi. Saat ini juga sebagai komisaris di Garuda Indonesia ya Pak ya. Baru menjawab ya Pak. Utama, ya. Selamat ya Pak, kami sebagai Terima komisaris kasih. utama. Ini pas sekali ternyata latar belakang Bapak kan memang mengetahui sekali nih seluk-beluk dunia penerbangan di Indonesia. Betul sekali. Mungkin kita ingin tahu dulu Pak, sebagai orang awam begitu, mengenai kondisi dari penerbangan Indonesia, terutama dari faktor keselamatan, seperti apa Pak? Gini, kalau terjadi suatu kecelakaan, maka sebetulnya ada ada dua hal sebetulnya yang harus kita lihat. Yang pertama itu, apakah sistem keselamatan kepenerbangan kita itu kualitasnya rendah, itu pertama. Jadi artinya apakah ada sesuatu yang keliru di situ, atau jadi untuk membenahinya biasa orang mengatakan to do the right things. Jadi karena ada yang keliru, kita melakukan sesuatu yang benar. Tapi bisa juga eksiden itu terjadi semata-mata karena pesawat itu tidak pada sistemnya, jadi karena pesawat itu atau benihnya. Jadi karena itu kita harus melihat apa yang terjadi pada pesawat itu. Maka orang mengatakan bahwa mungkin ketika memberangkatkan pesawat itu tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka kita harus mengkoreksinya dengan to do the thing right. Jadi melakukan sesuatu dengan tepat dan benar. Jadi landasannya SOP. Nah, saya melihat kelihatannya Pak Yonan atau Menteri Perhubungan sekarang melihat dengan perspektif yang kedua ini, melihat bahwa ini ada kecelakaan. Bagaimana cara menelusurinya? Menelusurinya dia lihat dari ujung sampai dari hilir sampai ke hulu. Jadi kayak misalnya seperti ada banjir di Jakarta yang dia lihat, wah saya ini bukan soal Jakarta ini soalnya itu adalah karena hutan di ujung gundul. Jadi dia lihat itu begitu. Jadi cara memandangnya begitu. Keseluruhan begitu. Ya keseluruhan. Jadi saya kira kalau nanti ada pertanyaan apakah ini baik dan benar, kalau saya sih selalu mengatakan benar, karena dua-duanya itu sebetulnya yang penting kan intentionnya. Intentionnya how to correct, bagaimana membenarin itu. Tapi tadi menarik gitu, Adrian mengatakan bahwa ini adalah musibah yang kemudian membuat kita melihat ke belakang dan mempelajari semuanya. Tapi apakah sebelum ini sistem keselamatan di dalam penerbangan itu sudah baik dijalankan di Indonesia? Kalau saya mungkin pendapat saya itu mengatakan bahwa sebetulnya sistem keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia itu baik. Sangat baiknya itu begini, dalam tempo 5 tahun terakhir kan tidak ada kecelakaan ya. Dan kemudian dalam tempo 5 tahun terakhir juga kita harus memandang bahwa pertumbuhan kecepatan penumpang dan kemudian kecepatan maskapai penerbangan di Indonesia malah nomor 2 terbesar setelah Cina. Jadi kita memang negara yang memang padat dengan maskapai penerbangan dan kita padat dengan penumpang. Mungkin tahun depan kita bisa mengangkut 95-100 juta orang. Jadi itu suatu hal yang memang luar biasa. Jadi pertumbuhan itu sendiri melahirkan permintaan akan jumlah pesawat terbang. Pertumbuhan itu sendiri menuntut akan adanya lahirnya perbaikan infrastruktur. Pertumbuhan itu sendiri meminta kita untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manusia bersumber daya kita. Jadi itu suatu ini. Nah, terjadi tiba-tiba suatu katakanlah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini orang langsung mengatakan, oh ini pasti ujung dari istilahnya the tip of the iceberg. Jadi seolah-olah ini ujung dari suatu gumpalan es yang mungkin bawahnya ini kacau balau. Nah, bisa, boleh. Tapi bisa juga kita melokalisir, ini eksiden ini terjadi pada AirAsia. Pertanyaannya, mengapa AirAsia? Karena AirAsia terkenal safety-nya bagus sekali. Dia belum pernah ada tercatat ada kecelakaan. Dan Tony Fernandes saya kira seorang entrepreneur yang termasuk legenda juga di dalam maskapai penerbangan. Bagaimana ini bisa terjadi kan gitu. Nah itu sebetulnya yang menyebabkan ada daya tarik, bukan daya tarik lah. Ada suatu
seluruh orang ingin menanya apa sih sebetulnya yang keliru. Gitu. Nah Pak, tadi berbicara juga tadi mengenai masalah penerbangan. Karena memang kalau kita mengacu kepada kejadian kemarin, rutenya itu kan rute yang cukup memang gemuk, artinya trafiknya sangat padat. Nah sampai akhirnya ada kekisruhan mengenai jadwal penerbangan yang katanya tidak ada hari Minggu, tapi akhirnya AirAsia bisa terbang. Jadi di sini disinyalir ada terjadinya jual beli izin untuk akhirnya AirAsia bisa terbang. Karena pihak dari AirAsia sejauh ini, dari yang kami coba rangkum, mengklaim bahwa mereka memiliki izin. Artinya mereka nggak mungkin terbang kalau ilegal. Nah, tapi kok hal tersebut tidak diketahui oleh jajaran lebih tinggi, dalam hal ini regulatornya Kementerian Perhubungan. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Kira-kira analisa Bapak ada miss di mana? Ketika saya dulu, ini bukan untuk tapi hanya saya supaya reflection pada masa lalu ya. Waktu saya dulu bersama Pak Cepi Hakim menjadi anggota tim evaluasi keselamatan dan keamanan transportasi nasional ditunjuk oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu temuan kita adalah juga begitu, yang disebut begini, kita selalu ingin menghindarkan agar soal izin berizin ini seolah jadi kayak trading places. Jadi seolah izin berizin itu jadi komoditi sehingga orang bisa jual beli, kurang lebih begitu. Itu maksud saya itu mengatakan begini, setiap terjadi kecelakaan itu tiba-tiba menjadi satu unsur, satu faktor bahwa ini harus diamati dan harus dibenahi gitu loh. Jadi saya kira ini demikian juga ketika Pak Yonan mau melihat ini, dia mengatakan bahwa jangan diabaikan Pak ini pasti ujung persoalan. Nah, bedanya dulu sama kita waktu saya menjadi menteri adalah saya tidak memandang ini sebagai suatu basic atau suatu fondasi untuk menyelesaikan persoalan. Ketika itu kenapa saya tidak melakukan gitu? Karena ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu persoalannya pada waktu saya itu adalah undang-undangnya sendiri itu tidak mencantumkan keselamatan dan keamanan transportasi sebagai fondasi. Jadi karena itu kalau orang tidak menggunakan keselamatan dan keamanan transportasi, dia tidak keliru karena undang-undangnya tidak melakukan itu satu. Terus kedua, pada waktu itu kurang inspektor dan banyak hal lah. Jadi ada masalah yang bersifat lebih, kalau istilah sekarang itu lebih sistemik, lebih masif dan kemudian lebih terstruktur. Tapi berkaitan dengan izin tersebut kan Pak, yang memberikan izin itu kan adalah Direktorat Jenderal, begitu ya Pak ya? Nah, kalau soal izin, saya mungkin punya pandangan yang agak ini. Kalau menurut hemat saya, kalau kita langsung mengatakan bahwa ini ada soal izin yang keliru, maka itu sebetulnya menunjuk bahwa yang keliru itu adalah regulator. Karena tidak akan mungkin ada izin yang bisa keluar tanpa permisi dari Kementerian Perhubungan. Betul. Jadi karena dengan demikian sebetulnya Pak Yonan ini hanya ingin mengatakan bahwa ya, saya ini ingin membenahi Kementerian Perhubungan, gitu loh. Sebetulnya menurut saya isyaratnya. Jadi mengatakan bahwa sebelum orang lain beres, saya beresin dulu, saya punya daerah gitu. Jadi artinya ada oknum yang mungkin bermain, maksudnya di jajaran Kementerian Perhubungan sampai ke tingkatan bawah. Saya tidak sampai pada kesimpulan bahwa ada oknum bermain, tapi maksudnya itu bahwa muara persoalan ini ada di Kementerian Perhubungan. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena misalnya ya, maskapai penerbangan, dia hanya boleh beroperasi kalau ada AOC, Airworthiness Operation Certificate. Maskapai penerbangan hanya boleh beroperasi di dalam satu rute, apalagi rute gemuk. Dia harus ada izin rute. Nah, maskapai penerbangan akan mencari mana rute atau waktu yang menyebabkan dia meningkat, ada marginnya lebih tinggi. Biasanya waktu puncaknya pagi atau kemudian sore. Artinya dia harus ada urus izin slot. Nah, dia tiga-tiganya itu ada. Tiga-tiganya ada. AOC ada sebagai AirAsia Indonesia. Izin rutenya ada, Surabaya, Singapura. Izin slotnya ada, karena ada visanya. Visanya itu dari Singapura. Tidak mungkin orang ada visa tanpa paspor. Jadi paspornya ada. Nah, persoalannya kemudian Dirjen Imigrasi katakanlah gitu kalau paspor mengatakan, paspor yang keluar ini mungkin dasarnya itu bukan KTP,
tapi kartu keluarga. Padahal SOP saya mengatakan KTP, gitu loh. Jadi dia mengatakan siapa sih yang memberikan kartu keluarga boleh izin sebagai dasar paspor. Tapi bagi pemerintah Singapura nggak peduli dia, yang penting paspornya asli. Betul. Tapi kisru mengenai slot dari rute penerbangan ini kan memang sudah dibicarakan oleh banyak orang begitu, sedangkan banyak sekali pihak yang saling tuding-menuding di sini. Tapi kalau menurut Bapak yang memang sudah pernah menjabat di situ dan mengetahui benar saat dulu menjabat, itu pengaturan slot rute penerbangan seperti apa Pak? Apakah memang sudah menemukan ada indikasi permainan di situ? Tapi ini sayang, ini pengalaman 6 tahun lalu. Jadi kalau nanti saya takut pasti ada perubahan-perubahan. Bahkan mungkin orang mengatakan Pak Yusman mungkin udah nggak tahu SOP. Nah, tapi SOP-nya itu dulu begitu. Ada 3 urutan tadi. Kita dulu beresin AOC, Airworthiness Operation Certificate. Ini urusannya Dirjen Perhubungan Udara. Terus kemudian izin rute. Ini sebetulnya urusan Dirjen Perhubungan Udara, tetapi dia melimpahkan kewenangannya kepada jajaran bawahannya. Namanya Dirjen Angkutan Udara, Dirangut. Nah, kalau yang namanya tadi AOC tadi ada bawahannya juga, namanya Direktorat Kelaikan Udara. Ini Direktorat Angkutan Udara. Jadi mengatur traffic, mengatur. Nah, di dalam Direktur Angkutan Udara ini pasti ada secara online pemantauan, monitoring tentang air traffic, yang mengatur termasuk di dalamnya izin-izin. Nah, setelah ada izin rute, maka dia ada namanya izin slot. Nah, izin slot ini dalam undang-undang itu sudah dilimpahkan oleh Dirjen Perhubungan Udara karena undang-undangnya itu mengandung ajas check and balance. Itu diatur oleh apa yang disebut sebagai otoritas bandara. Kita mengikuti kayak Singapura atau Malaysia atau Amerika yang mengatakan bahwa di setiap bandara ada port authority. Nah, di situ ada port authority. Nah, itu ada otoritas bandara. Itu adalah orang Kementerian Perhubungan, jajaran daripada ada Dirjen Perhubungan Udara. Dia juga setingkat dengan direktur. Jadi ada 3. Jadi 3 ini dengan demikian ada 3. Anda lihat direktorat yang sejajar sebetulnya dia saling check and balance. Keluar AOC dilaksanakan oleh keluar izin rute, keluar izin slot. Berarti ada miskomunikasi di situ kan? Nah, semua ini diatur oleh ketentuan internasional, namanya ICAO Annex. Jadi kalau misalnya izin yang slot ini ada namanya facilitation, mungkin izin annex, orang bilang annex 8, kalau nggak salah ya. Kemudian ini ada lagi certification juga ada annexnya berapa. Nanti kalau accident ada annexnya berapa. Jadi semua aturan ini baku, yaitu International Civil Aviation Organization. Kita seperti kayak lagi kuliah 2 SKS nih, pagi-pagi dapat banyak lagi ilmu pagi-pagi hari ini. Benar-benar, karena memang masyarakat membutuhkan paparan jelas. Karena saat ini kan memang banyak sekali pihak yang mengatakan ini, mengatakan itu, dan akhirnya membingungkan begitu. Tapi kalau dari Pak Yusman gitu, melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Jonan saat ini, ada pembekuan rute, ada yang akan diumumkan investigasinya. Menurut Pak Yusman sudah berjalan dengan benarkah? Ya, menurut saya dia benar, karena itu tadi, karena saya kira prinsipnya untuk dengan approach to do the thing right. Jadi membuat segala sesuatu aktivitas itu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan SOP-nya. Jadi beliau mengatakan, daripada saya pusing, saya gunakan reference saja, yaitu namanya SOP. Jadi dia membangun itu. Karena merasa bahwa semua sistem keselamatan dan keamanan penerbangannya sudah ada. Mungkin yang masalah dalam implementasi. Jadi saya kira it's a good approach lah. Pak, kalau di migas itu kan terkenal ada mafia migas. Kalau di penerbangan ada juga nggak sih Pak istilah itu Pak? Enggak. Kalau saya sejak saya 6 tahun lalu saya tidak kenal istilah mafia. Waktu zaman Bapak, kalau zaman sekarang kira-kira ada nggak? Saya kira kalau saya approach-nya begini, pasti yang generasi muda jauh lebih baik dari generasi tua. Amin. Amin. Pak, juga ada satu lagi nih yang menarik juga dalam kaitan dengan penerbangan, masalah itu loh Nes. Pemberlakuan batas bawah harga tiket murah Pak. Low cost. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Kalau saya itu begini, mengapa ada batas bawah? Dulu tahun 2007 sebelum saya masuk, Indonesia itu kita diregulasi penerbangannya tahun 1998. Amerika itu 1978. Nah, ketika ada diregulasi, itu biasanya semua diberikan kepada market forces. Jadi kekuatan pasar, dilepas. Kompetisi menjadi bagian daripada pelayanan dan keselamatan. Muncul
LCC generasi pertama. Generasi pertama itu apa yang disebut generasi pertama? Mengatakan bahwa bisnis penerbangan itu menggiurkan. Dia fokus pada bisnis. Fokus pada bisnis, lupa bahwa bisnis penerbangan itu dasarnya safety, keselamatan. Jadi generasi pertama itu lupa safety. Sama juga di Amerika tahun 1978 sampai 1990, generasi LCC pertama itu lupa safety. Terjadi peristiwa apa yang namanya peristiwa jatuhnya pesawat ValueJet. ValueJet itu ke segala macam arah rute di Amerika di bawah $100. Semua orang marah kepada FAA, mengatakan kamu tuh gimana? Kok memberikan sesuatu persaingan begitu hebat pada pasar, lupa keselamatan. Setelah itu baru terjadi arahnya namanya re-regulasi, meregulasikan kembali otoritas penerbangan sipil lebih intervensi, ngambil alihnya itu apa? Kamu boleh kompetisi, tapi saya sediakan floor price, ya namanya batas bawah. Apa yang namanya floor price itu? Setiap pesawat, setiap jenis pesawat, setiap rute itu punya angka ekonomis berdasarkan safety. Nah, direct operating cost-nya berdasarkan safety. Jadi karena itu harga tiket pada rute itu harus ditentukan berdasarkan kondisi realitas berapa biaya operasi dari pesawat itu. Jadi itulah namanya batas bawahnya. Indonesia sudah melakukan re-regulasi itu ya? Karena itu waktu saya dalam tahun 2007 menentukan bahwa lebih bagus kita ada batas bawah, kemudian ada floor price yang di atas. Nah, floor price yang di atas itu untuk apa? Itu affordability. Jadi kemampuan masyarakat membelinya. Nah, waktu saya tetapkan itu, saya diprotes atau malah diperiksa oleh namanya KPPU. Karena KPPU mengatakan, yuk nggak boleh, nggak punya hak untuk mengatur pasar. Karena ada undang-undang tentang persaingan tidak usaha dan segala macam. Nah, ini sebetulnya yang sekarang dilakukan oleh Pak Yonan, yaitu mengatakan bahwa karena exchange rates berbeda antara tahun lalu sama tahun sekarang, saya tingkatkan batas bawah saya, naik ke atas. Jadi menurut Pak Yusman sudah tepat ya Pak? I think sudah berjalan ke arah yang tepat. Dia melakukan apa yang baik dan benar berdasarkan persepsi yang dimilikinya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yusman. Tentunya kita juga mendoakan gitu karena saya juga sering bepergian gitu. Tentunya ini menjadi masalah kita semua di mana sistem keselamatan Indonesia harus yang terbaik. Pokoknya pesan saya itu jangan takut naik pesawat terbang. Pesawat terbang itu tetap moda transportasi paling aman. Yes, bahkan lebih aman dari mobil loh Pak. Dari mobil ya. 1 juta kali. Terima kasih banyak Pak Yusman. lagi.